Puji Tuhan, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bisa ada dan menikmati hari yang baru, di mana di hari ini kita semua bisa beristirahat dari semua pekerjaan-pekerjaan kita dan kita beribadah. Hari Minggu merupakan hari di mana Tuhan Yesus bangkit pada hari yang pertama di hari Minggu. Itu sebabnya hari Minggu ini kita bisa beribadah sebagai hari Sabat kita. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia beribadah kepada Tuhan di rumah ibadah kita masing-masing. Baik, kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami boleh ada, dan sebelum kami beribadah kepada Tuhan, Engkau memberkati kami dan kami mau membaca bagian firman Tuhan di hari ini. Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ingin kita mendasari firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Matius 26 ayat 36 berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin kita belajar ada 10 tahap penderitaan Yesus. Tahap yang pertama, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan dengan penuh, seperti tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat Tuhan untuk menguatkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tahapan ini di mana Tuhan mau agar ketika kita berdoa, bukan keinginan kita, tetapi Bapa di surga, keinginan Bapa di surga yang terjadi atas apa yang dalam kehidupan kita. Tahapan yang kedua, di mana ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-59 sampai 62 berkata, "Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, 'Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari.' Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, 'Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?' Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, nah di tahapan yang kedua inilah Yesus dituduh macam-macam, tuduhan-tuduhan yang sebenarnya menjatuhkan Tuhan Yesus. Bukan hanya tuduhan, tetapi dia diludahi, ditinju, Disitulah Yesus betul-betul dihajar, Itu sebabnya tahapan ini betul-betul membuat kita
belajar bagaimana bahwa apa yang Tuhan Yesus alami sebenarnya itu semua karena dosa-dosa kita. Tahapan yang ketiga di mana Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus. Ternyata tidak ditemukan kesalahan yang membuat Yesus harus dihukum mati. Tetapi orang-orang Yahudi terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Kemudian tahapan yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal penyaliban, jubah Yesus dibuka dan kemudian dihukum cambuk. Dua algojo yang bergantian menghujamkan cambuk kepada Tuhan Yesus. Dan di ujung cambuk dipasang potongan tulang dan juga potongan besi. Setiap kali cambukan itu dihujamkan ke punggung Tuhan Yesus, menimbulkan luka yang dalam. Dagingnya tercabik dan darahnya bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah, meringis kesakitan Bapak Ibu. Tapi dia menahan apa yang dialami. Nah, kemudian tahapan yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri, ditancapkan di kepalanya dengan dipukul. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Oh, dahsyat Bapak Ibu ketika kita melihat dan membaca apa yang terjadi di kehidupan Tuhan Yesus. Begitu ngeri sekali. Tahapan yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Nah, salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus, dia harus melalui beberapa stasi, ya, sampai di Golgota. Ya. Jadi Tuhan Yesus harus memikul salib itu. Jatuh bangun karena tidak kuat, maka Simon dari Kirene disuruh untuk menggantikannya memikul salib itu. Kemudian tahapan yang ketujuh, tangan dan kaki Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian tahapan yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahiriah maupun secara batin. Secara lahiriah dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat dan tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu pejabat di sebelahnya juga ikut menghujat dia. Ini begitu sakit, saudaraku. Tahapan yang kesembilan, yaitu Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap gulita. Tuhan Yesus gelisah dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasakan ditinggalkan Bapa. Orang berdosa pada hakikatnya dipisahkan oleh Bapa. Jadi untuk menebus dari dosa maka harus ditinggalkan oleh Bapa dan dipisahkan oleh Bapa. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tahapan yang terakhir, tahapan yang ke-10. Yesus berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Bapak Ibu, pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara mudah, dengan mungkin dipenggal kepalanya, selesai? Tapi mengapa harus bermandikan darah? Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa untuk mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian supaya dosa-dosa kita diampuni. Selain itu, apabila yang dikatakan dalam Alkitab, penyakit kitalah yang ditanggungnya, penderitaan kitalah yang ditanggung, kutuk-kutuk yang seharusnya kita terima ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, oleh bilur-bilur kita
disembuhkan. Biarlah peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya untuk tetap berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa mengalami penderitaan saudara dan saya. Dia harus mati, tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, iman kita tidak hanya berpatokan kepada kematian dan penderitaan Yesus saja, tetapi Yesus Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah dasar iman kita. Mari kita terus percaya, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, yang selalu memperdulikan hidup kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, berkati kami semua dengan peristiwa-peristiwa menjelang Paskah ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, tetapi ketika kami belajar firman Tuhan, tahapan-tahapan penderitaan-Mu begitu luar biasa. Engkau menanggung semua itu karena kehidupan kami semua Tuhan, supaya kami bebas. Kami yang miskin dijadikan kaya, kami yang terkutuk dibebaskan dari kutuk, kami yang berdosa diampuni dosa kami. Tuhan memberkati kami. Kami dikuduskan dan disucikan, dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau memberkati seluruh community of miracle dimanapun berada. Di Swedia, di Somalia, di Australia, di Amerika, di Singapura. Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan Tuhan memberkati kami di Indonesia, di Bali, di Malang, di Salatiga, di Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang, NTT Tuhan, Maluku, Ambon, Maluku Utara Tuhan, Ternate, Jailolo, Tobelo, bahkan di Papua, dimanapun sahabat-sahabat kami berada Tuhan, bahkan di Sumatera Tuhan, di Pulau Nias, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus percaya kuasa kesembuhan itu terjadi atas hidup mereka Tuhan. Berkati pengurus Community of Miracle, ketua umum kami Ibu Shirley Brehman, Tuhan berkati. Donatur-donatur kami Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang studi, kiranya Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang hebat, terpuji, ternama, terhormat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.